syarat-syarat apa yang harus kawan-kawan siapkan untuk melakukan klaim jaminan hari tua pada BPJS Ketenagakerjaan ya. Di sini saya sudah buka aplikasi JMO, jadi kawan-kawan melakukan klaim jaminan hari tuanya melalui aplikasi JMO. Nah, jadi persyaratan apa saja yang perlu kawan-kawan siapkan di berbagai kondisi ketika ingin melakukan klaim BPJS Ketenagakerjaannya. Namun sebelum lanjut, pertama saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah subscribe channel ini, dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe, mohon dukungannya dengan tekan tombol subscribe di bawah. Ketika kawan-kawan sudah masuk ke aplikasi JMO-nya, kawan-kawan untuk mengecek persyaratan yang harus kawan-kawan siapkan ketika akan melakukan klaim BPJS Ketenagakerjaan milik kawan-kawan, terutama jaminan hari tua. Kawan-kawan, pada tampilan pertama ini kawan-kawan buka bantuan ya. Pada bantuan ini kawan-kawan buka. Nah, pada bagian bantuan ini kawan-kawan akan mengetahui persyaratan apa saja yang harus kawan-kawan siapkan ketika akan melakukan klaim atau pencairan BPJS milik kawan-kawan. Setelah masuk atau pilih bantuan, kawan-kawan pilih yang atas, yang ini, pilih. Oke, di sini bisa kawan perhatikan, di sini kita pilih jaminan hari tua yang ini ya, nomor 4. Kita pilih. Nah, di sini kita lihat persyaratan pengajuan klaim. Bagian B ya, bagian B. Nah, di sini bisa kawan-kawan perhatikan banyak syarat yang harus, atau ada beberapa syarat yang harus kawan-kawan siapkan ketika akan melakukan klaim BPJS milik kawan-kawan ya, di berbagai kondisi ya. Kondisi yang pertama bisa kawan-kawan perhatikan apa saja persyaratan klaim jaminan hari tua karena mencapai usia 56 tahun. Nah, ketika usia sudah 56 tahun, kawan-kawan perlu menyiapkan kartu kepesertaan dan kartu tanda penduduk ya, atau bukti identitas lain ya. Jadi hanya dua yang perlu kawan-kawan siapkan ketika usia kawan-kawan sudah di atas 56 tahun. Kemudian yang kedua, ketika kawan-kawan karena berakhirnya jangka waktu dalam perjanjian kerja atau PKWT atau habis kontrak ya, bagian 2. Jadi yang perlu kawan-kawan siapkan juga sama, yaitu kartu kepesertaan dan KTP ya. Sama, hanya dua yang harus kawan-kawan siapkan, yaitu KTP dan kartu kepesertaan. Kemudian nomor 3, karena mencapai usia pensiun perjanjian kerjasama atau PKB perusahaan, itu sama ya. Persyaratan yang harus disiapkan yaitu KTP dan kartu kepesertaan. Kemudian apalagi ketika kawan-kawan berhenti usaha bagi pekerja bukan penerima upah atau BPU, sama, itu kartu kepesertaan dan KTP. Kemudian selanjutnya bagian nomor 5, karena mengundurkan diri. Nah, ini yang sedikit berbeda, karena mengundurkan diri ini ada tambahan kawan-kawan yang harus kawan-kawan persiapkan. Yang pertama tadi, kartu kepesertaan tetap harus disiapkan, kemudian kartu KTP-nya, kemudian ada
keterangan mengundurkan diri dari pemberi kerja ya. Itu bisa kawan lihat di bagian C. Kemudian karena pemutusan hubungan kerja atau PHK itu sama, itu ada kartu kepesertaan, kemudian KTP dan bukti pemutusan hubungan kerja yang berupa tanda terima laporan pemutusan hubungan kerja dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua, surat laporan pemutusan hubungan kerja dari pemberi kerja kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Dan di situ bisa kawan perhatikan ada 5 poin yang harus kawan siapkan ketika kawan mengalami PHK ya. Dipilih salah satu di antara 1 sampai 5 poin itu ya, dipilih salah satu saja. Kemudian ketika meninggalkan Indonesia untuk selamanya ya, atau pindah warga ya, pindah warga dari Indonesia ke luar negeri misalnya ya, itu kartu kepesertaan, kemudian ada paspor atau bukti identitas lain, dan surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia ya. Kemudian untuk nomor 8, karena meninggal dunia. Nah, ini bisa kawan perhatikan juga apa saja yang harus kawan siapkan ya. Itu kartu kepesertaan, kemudian surat kematian dari dokter atau pejabat yang berwenang, kemudian surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang, dan kartu tanda penduduk ahli waris atau bukti identitas lain. Kemudian dalam kondisi karena meninggal dunia bagi warga negara asing atau WNA ya, itu bisa kamu perhatikan juga ada kartu kepesertaan, kemudian ada surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang, dan dokumen keterangan ahli waris, kemudian ada paspor ya. Kemudian karena cacat total tetap, nomor 10 ya, karena cacat total tetap. Dan disitu bisa kamu perhatikan juga ada kartu kepesertaan, surat keterangan dari dokter ya, hasil pemeriksaan terhadap kesehatannya ya, cacat total tetap tadi, dan kartu tanda penduduk. Kemudian yang harus kamu perhatikan juga pada poin 11, ketika jaminan hari tua yang 10% ya, jadi 10% berarti tidak semuanya ya. Bisa kamu perhatikan persyaratan yang harus kawan-kawan siapkan juga. Ada kartu kepesertaan, KTP, dan ada catatan di bawahnya, pengambilan JHT sebagian berpotensi menyebabkan terjadinya pajak progresif pada pengambilan JHT berikutnya apabila jarak pengambilan lebih dari 2 tahun. Kemudian ada yang 30%. Nah, bisa kawan-kawan perhatikan juga di situ ya, persyaratan yang harus kawan-kawan siapkan. Jadi untuk mengetahui persyaratan apa saja yang harus kawan-kawan siapkan ketika akan melakukan pencairan atau klaim BPJS, bisa kawan-kawan lihat di sini tadi ya. Nah, di bantuan, pada bagian bantuan tadi, kemudian FAQ ya. Di sini kawan-kawan bisa mendapatkan informasi atau banyak informasi terkait BPJS ketenagakerjaan, terutama kalau ingin mencairkannya. Kemudian jaminan hari tua, kemudian persyaratan pengajuan klaim. Nah, di sini lengkap, bisa kawan-kawan baca lebih jelas ya. Jadi semoga cara ini atau informasi ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa.